Yang pertama itu etika, dan yang kedua itu profesi. Dan seperti yang teman-teman bisa dilihat bahwa etika itu adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang artinya adalah sesuatu yang timbul dari kebiasaan. Dan profesi itu adalah pekerjaan yang dimana pelaksananya itu menuntut keahlian. Makanya nanti teman-teman akan belajar banyak, karena di sini mungkin buat teman-teman yang alergi sama rumus, kayaknya ini bakal seneng lah mata kuliah ini, karena di sini kita tidak akan belajar rumus-rumus, tidak akan belajar menghitung. Di sini kita full teori dan bahkan banyak filsafat-filsafatnya gitu. Jadi yang nggak suka rumus itu aman lah di mata kuliah ini. Nah, sekalian juga kita lihat ya, di sini ada etika, ada profesi, tapi dalam kenyataannya itu ada istilah-istilah lain. Ada etika, ada etik, ada etiket, dan semuanya itu memiliki arti yang berbeda. Sama dengan profesi. Ada profesi, kemudian ada profesional, ada profesionalisme, ada profit, sama banyak kata-kata yang mirip dengan kedua kedua hal ini, tetapi definisi atau artinya itu berbeda. Nah, itulah yang akan salah satunya yang kita pelajari di semester ini. Kemudian ada juga pengertian dari etika profesi sendiri, yaitu salah satu cabang utama dari filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Nah, sekarang sebelum lanjut nih, di sini tuh PJ-nya Alif sama sama siapa ya, satu lagi ya? Saya lupa namanya. Alif sama Saya Pak Aldi. Aldianto ya. Alif sama Hmm. Aldianto. Sebelum kita lebih jauh nih, biar lebih semangat nih. Menurut Aldi kenapa sih mahasiswa itu selama kuliah perlu belajar etika profesi? Karena nanti setelah lulus kita juga akan cari pekerjaan Pak yang di mana ilmu etika profesi ini sangat berguna untuk nanti kita berbaur di lingkungan pekerjaan. Oke, terima kasih Aldi. Kalau menurut Alif, kenapa Alif? Kenapa sih kita perlu belajar mengenai etika profesi ini? Nah, ya baik Pak. Jadi menurut saya kalau untuk mengenai belajar etika profesi ini cukup penting karena kan dari sini kita bakal tahu nih kayak misalkan di dalam etika profesi kita akan membahas mengenai kayak seperti tatanan dalam bekerja nanti seperti apa. Jadi itu etika profesi cukup penting karena merupakan modal untuk kita nanti di dunia kerja sih Pak seperti itu. Oke, baik ya, jawaban dari Aldi maupun Alif, dua-duanya betul. Karena etika profesi ini salah satu persiapan kita menuju dunia kerja. Dan yang perlu kita ketahui bahwa profesi itu ada banyak ragamnya. Dan setiap profesi itu memiliki kode etik yang berbeda-beda. Jangankan setiap profesi, kita aja sesama setiap individu gitu. Misalkan saya, Alif, Aldi, ada Anissa, Siva. Setiap orang memiliki nilai yang berbeda buat orang-orang tersebut gitu. Oke, ada yang masalah waktu. Masalah waktu, misalkan Alif nih. Alif dia orangnya on time. Ketika ada 1 menit aja ada yang telat dari janji, itu buat Alif itu dia orangnya tidak beretika gitu, nggak sopan. Bisa kan kayak gitu buat Alif. Tapi menurut Anissa, misalnya Anissa Nur Safitri, di apa ya, dari lingkungannya atau dari budayanya, menurut Anissa ya 5 menit nggak apa-apa lah, itu masih masuk gitu. Nah, kan setiap individu itu memiliki nilai-nilai seperti itu. Makanya adalah yang namanya kode etik, etika profesi yang sifatnya itu tertulis dan juga dia memiliki dasar hukum. Kenapa? Karena jika tidak memiliki kode etik atau etika tersebut, bayangkan ketika kalian di dunia kerja gitu. Misalkan Siva ini seorang CEO atau bos, kemudian memiliki aturan harus bekerjanya begini, bekerja gini gini gini.
Tetapi setiap orang balik lagi, setiap individu itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada orang yang hanya bekerja jika disuruh, ada orang yang bekerja tanpa diperintah, ada orang yang kadang mengerjakan tugas orang lain. Itu nggak selamanya baik gitu, walaupun menurut setiap orang itu baik. Jadi mungkin menurut saya baik, tapi misalkan menurut saya kalau saya eh, melihat ada orang lain tidak mengerjakan tugasnya, udah saya aja kerjain, yang penting tugas kelompok ini atau tugas divisi saya beres. Menurut saya itu baik, tetapi secara etika profesi tentunya itu nggak baik, karena itu bukan ranah saya untuk mengerjakannya, tetapi sudah ada orang yang harus mengerjakan hal tersebut. Makanya nanti di mata kuliah ini kita akan belajar nih nilai-nilai apa saja yang sebaiknya kita miliki, terutama mahasiswa, dan saya pun sampai sekarang masih belajar. Jadi bukan berarti sekarang saya punya profesi, saya udah hafal semua etikanya, saya sudah bisa menerapkan semua kode etik, tidak. Tetapi setiap orang pun yang bergelut di profesinya pasti butuh waktu untuk belajar mengenai etika-etika di profesinya. Nah itu sekilas saja terkait perkuliahan kita etika profesi, maksudnya definisinya. Nah kemudian kita masuk ke metode perkuliahan. Seperti teman-teman sudah ketahui bahwa mulai semester ini sudah ada aturan yang menetapkan bahwa perkuliahan fakultas teknik dan juga fakultas lainnya itu sudah dilakukan secara luring. Tetapi untuk fakultas teknik itu kampusnya atau kelasnya mayoritas ada di kampus 2 Unsika. Begitupun dengan mata kuliah etika profesi. Kita nanti kuliahnya akan luring bertempat di kampus 2. Tetapi ada satu catatan, kuliah dapat dilaksanakan secara daring pada kondisi tertentu dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Contohnya, kondisi tertentu itu ketika hari ini memang saya ada agenda dari fakultas yang tidak bisa saya tinggalkan. Tapi saya juga tidak ingin perkuliahan di minggu pertama di skip gitu aja. Jadi kita laksanakan secara daring. Kemudian kondisi lainnya itu misalnya kita kan namanya cuaca susah diprediksi. Kondisi di kampus 2 pun itu jaraknya jauh gitu dari kampus pertama dan melewati beberapa titik-titik banjir. Nah kalau misalkan dari awal eh, dari pagi misalkan ternyata hujan tidak reda dari malam dan ada info tentang banjir, itu bisa saja secara force major yaitu namanya secara dadakan kita ubah yang tadinya mau luring jadi daring. Tapi tentunya semua ini berdasarkan kesepakatan antara saya dan kalian gitu. Jadi ketika saya sendiri sepakat untuk daring, tetapi kaliannya ingin luring, ya mau bagaimana kita laksanakan dengan luring. Nah itu untuk kegiatan perkuliahannya. Nah untuk metode pembelajarannya itu ada SCL, Student Centered Learning, kemudian ada juga CBL, Case Based Learning, dan juga bakal ada forum group discussion. Jadi di sini nanti intinya di setiap perkuliahan tidak akan selalu saya yang menjelaskan. Mungkin nanti akan ada waktunya teman-teman berdiskusi, akan ada waktunya presentasi kelompok, tugas kelompok, dan lainnya. Dan saya rasa teman-teman di semester 6 ini sudah akrab lah dengan hal-hal seperti ini. Jadi tidak perlu dibahas lebih jauh lah tentang metode perkuliahannya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, yang ingin kita diskusikan adalah mengenai waktu kuliahnya. Jadi berdasarkan jadwal di e-kampus itu kalau yang kelas kelas A itu Senin ya atau kelas B? Maaf, yang hari Senin. Ya, Kelas B, Pak. oh, kelas B. Nah, kalau di kampus itu kan kelas B mulainya Senin jam 7.30 sampai jam 9.10. Sementara untuk kelas A itu jam 10.50 sampai 12.30 di hari Selasa. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana nih jika misalnya kita menggabungkan kelas luringnya.
karena kondisinya mahasiswanya kan satu angkatan ini 30-an. Itu masih cukup di satu ruangan kelas. Di satu ruang kelas masih cukup sehingga bisa semuanya dimulai di hari Selasa pagi. Dan kalaupun di e-kampusnya itu jam 10.50, saya juga ingin bertanya bagaimana jika memungkinkan untuk lebih awal. Karena jadwal dosennya pun itu betul-betul jam 10.50 sampai 12.30, jam 12.30 itu langsung betul-betul kelas lagi gitu. Dan buat saya pun itu agak kurang nyaman gitu, karena jam 12 kan butuh waktu istirahat. Nah mungkin nanti di teman-teman ya Alif, Aldi, dan yang lainnya, silahkan diskusi apakah tidak apa-apa jika kelasnya yang luring ini digabung di hari Selasa gitu. Silahkan didiskusikan nanti setelah kelas ya, setelah kelas. Dan jika memang kalian setuju, maka nanti akan saya atur gitu agar jadwalnya bisa disesuaikan. Tetapi kalau misalkan teman-teman ingin sesuai kampus ya kita jalankan saja. Berarti kelas B mulai hari Senin jam setengah 8 dan kelas A mulai jam 10 gitu. Itu untuk waktunya. Jadi tidak perlu kita diskusikan hari ini. Nah, saya akan titip ya kepada Alif, pada Aldi untuk berdiskusi dengan rekan-rekan lainnya. Paham ya, Alif, Aldi? Jelaskan ya? Iya, Pak. Oke, sip. Itu untuk metode perkuliahan ya. Jadi sekali lagi, kelasnya itu ada di GLB atau Gedung Laboratorium Bersama, dan itu lokasinya lumayan lah. Dari sini boleh coba raise hand yang udah pernah berkunjung atau cek lokasi kampus 2. Boleh raise hand aja atau boleh uh, jawab. Oh, Alif, Rofik, Rofik ini ya ketua himpunan ya. Halo Rofik. Iya Bapak masih baru matur. Oke, nah Rofik kemarin udah lihat kan ya kondisinya di kampus 2 jaraknya seperti apa. Hanya saya ingin silakan teman-teman diskusikan bagaimana nanti pembagian kelasnya. Kalau angkatan lain saya rasa tidak mungkin untuk digabung karena jumlah mahasiswanya lebih dari 50 atau mendekat 50, sementara karena ini masih 30-an, makanya saya menawarkan agar bisa digabungkan. Tapi balik lagi semua harus ada kesepakatan. Gitu. Oke, selanjutnya, nah, adapun capaian dari mata perkuliahan etika profesi ini, yang pertama mahasiswa dapat memahami, mengerti, dan menjelaskan profesi, tata laku, dan etika berprofesi di bidang teknik lingkungan secara khususnya, tetapi di semua profesi secara umumnya. Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis pelanggaran dan kasus terkait etika profesi. Jadi balik lagi karena kita ini mata kuliah teori, jadi semua capaiannya itu berupa teori, bisa memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, dan hal-hal ini nanti akan dilihat atau dievaluasi melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan di samping itu, saya pun kadang-kadang akan melakukan kuis, baik itu kuis yang saya infokan terlebih dahulu atau kuis yang dadakan untuk melihat daya tangkap atau kemampuan dari masing-masing mahasiswa sebagai catatan untuk nilai proses. Nah, untuk porsi nilai sendiri masih sama seperti biasa. Untuk proses 50%, tugas 10%, UTS 15%, dan UAS 25%. Dan untuk nilai prosesnya, itu diambil dari kehadiran, keaktifan, kedisiplinan, dan juga ada kerjasama nanti di bagian kerja kelompok. Kemudian untuk tugas, UTS dan UAS itu akan berangsur di beberapa minggu ke depan akan kita jalani gitu. Untuk porsi nilai, dan saya rasa untuk teman-teman pun sudah ini ya sudah paham lah mengenai hal-hal di Unsika ini. Nah, sekarang saya akan jelaskan dahulu rencana pembelajaran studi atau RPS dari MK Etika Profesi ini. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 pertemuan
di setiap minggu. Untuk minggu pertama kita akan belajar atau kita akan membahas mengenai kontrak kuliah yang kita bahas hari ini. Kemudian di minggu depan itu kita akan bahas tentang pengertian, sejarah, dan tujuan dari etika profesi. Minggu selanjutnya ada prinsip dan fungsi kode etik. Minggu keempat itu ada kasus pelanggaran kode etik. Kemudian ada minggu 5 moral dan teori moral. Kemudian ada kebebasan tanggung jawab, komunikasi efektif, etika dan praktik keinsinyuran, dan lain-lain. Nanti akan saya bagikan materinya, sehingga nanti teman-teman yang ingin mencari materi di luar apa yang saya sampaikan, itu sangat diperbolehkan. Jadi saya pun akan lebih senang gitu, karena semakin banyak eh, semakin banyak materi atau semakin banyak bahan yang dimiliki oleh saya dan teman-teman, akan semakin banyak hal yang bisa kita diskusikan selanjutnya. Oke, itu adalah semua yang sudah kita bahas di pertemuan hari ini. Jadi terkait mata kuliahnya apa, kemudian porsi nilai, rencana pembelajaran, bagaimana kuliahnya, dan di mana kuliahnya, itu cukup dari apa yang saya akan sampaikan di hari ini. Namun sebelum lebih lanjut, belum diakhiri, apakah ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan atau yang ingin berdiskusi atau apapun? Baik dari PJ yang lain. Oke. Alif, Aldi berarti udah cukup jelas atau bagaimana? Dari saya cukup jelas sih Pak, untuk kontrak kuliah. Mhm. Dari Aldi, apa cukup jelas semua Aldi? Sudah Pak, cukup jelas. Oke. Nah, karena semua sudah jelas, saya anggap apa yang saya sampaikan hari ini bisa teman-teman jadikan bahan untuk diskusi lebih jauh seperti yang saya bilang tadi ke PJ-nya. Namun karena kita itu kan masih ada waktu ya, masih ada waktu hanya hanya terpakai 20 menit. Saya ada tugas buat tugas pertama, ini namanya kita kan masih pengenalan, bukan hanya dengan perkuliahannya aja, tetapi juga saya ingin berkenalan lebih jauh lah dengan mahasiswa-mahasiswa di angkatan kalian. Nah, untuk tugas pertama, karena kita ini berkaitan dengan profesi dan etika profesi, jadi untuk pengenalannya, saya memberikan tugas kalian untuk membuat CV atau kurikulum vitae. Nah, saya yakin buat teman-teman yang sudah aktif berorganisasi atau yang mungkin kerja part-time, saya rasa teman-teman udah punya lah ya, udah punya CV kalian masing-masing, tapi mungkin juga masih ada di antara kalian yang belum pernah membuat CV. Maka dari itu, tugas pertama ini, silahkan kalian manfaatkan waktu yang ada, silahkan kalian membuat CV kalian masing-masing. Untuk formatnya, itu saya bebaskan. Dan untuk profesi yang ingin kalian lamar atau apply menggunakan CV tersebut, silahkan yang berkaitan dengan bidang teknik atau terutama teknik lingkungan. Baik itu misalkan kalian mendaftar menjadi, anggap aja kalian udah ini ya, anggaplah udah hampir lulus atau udah lulus. Silahkan kalian mau daftar ke Perumda, misalkan mendaftar jadi PNS, mendaftar jadi guru, dosen, atau apapun itu silahkan. Untuk formatnya pun itu bebas. Mau yang seperti ini, mau yang CV yang ATS, mau CV yang eh, berwarna-warni, itu terserah kalian. Yang penting intinya, inti dari tugas ini adalah kita berkenalan. Dan nanti di pertemuan selanjutnya, kita akan bahas nih mengenai sedikit tentang CV kalian juga. Oke, nah itu tugas pertama. Tugasnya sendiri nanti di-upload di saya sebentar. Nah, saya sudah kirimkan di kolom chat.
Jadi untuk pertemuan pertama ini presensinya kita menggunakan Google Form dulu. Di Google Form-nya itu kalian nanti mengisi nama, NPM, kelas, dan juga progres dari tugas ini. Jadi buat sekarang, karena ini waktunya kan sampai jam 10.50 atau jam 11 lah. Saya kasih waktu buat teman-teman mengisi link presensinya sampai jam 11. Nah, apakah nanti kurikulum vitae-nya selesai atau belum? Silahkan kumpulkan seadanya. Yang penting setelah itu kalian melanjutkan gitu. Cuman yang untuk dikumpulkan sekarang itu adalah maksimal progresnya. Misalnya Aldi udah bikin CV-nya, tetapi masih ada info yang kosong. Gak apa-apa, nanti sebelum jam 11 di-upload dulu saja. Nanti di pertemuan selanjutnya yang insya Allah dilaksanakan luring, kalian bawa print CV kalian. Jadi nanti ada satu yang dikumpulkan secara soft file, dan nanti ada satu yang dikumpulkan secara hard file pada pertemuan selanjutnya. Jadi di pertemuan selanjutnya kita manfaatkan juga di awal untuk saling mengenal antara dosen dan mahasiswa, tapi menggunakan kurikulum vitae ini. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan? Saya apa yang ditanya? Ya, silahkan. Siapa ini yang Jadi misalnya kalau untuk Aldi? Gimana Aldi? Jadi kalau misalnya ini Pak, yang di file yang dikumpulin itu belum beres, dan nanti yang di file itu Aldi. Jadi ini kayaknya nge-lag. Jadi silahkan yang dikumpulkan itu maksimal jam 11 itu progresnya saja. Misalkan masih ada yang kosong itu tidak apa-apa, yang penting kalian sudah ada progres. Nanti yang di pertemuan selanjutnya CV yang dibawanya itu yang sudah final, yang sudah beres kayak gitu. Jadi yang sekarang itu linknya digunakan juga sebagai link presensi, karena kalian masih ada waktu kan sampai jam 10 jam 11-an gitu. Oke, Aldinya ada. Untuk Aldi apa cukup jelas tugasnya, Lid? Iya Pak, cukup jelas. Mungkin ini Pak, saya mendengar lagi tadi kan untuk shiftnya berarti posisi kita itu untuk saat ini atau setelah Porsi sekarang aja, misalkan kalian lagi melakukan masih dalam proses pendidikan di TLUC, ditulisnya seperti itu aja. Terus kalau kalian pernah ikutan lomba atau pernah ikut tes TOEFL, IELTS atau sertifikasi lainnya, pernah ikut seminar apa sertifikasi, silahkan dicantumkan. Jadi kalau nggak usah bikin yang belum terjadi, misalkan kuliah S2-nya di mana, atau misalkan pernah kerja di mana, nggak usah ditulis kalau memang itu. Jadi seadanya saja, tapi dibuat semenarik mungkin. Jadi begitu. Yang masalah keahlian, kompetensi, kemampuan bahasa, skill software, itu silahkan kalian tulis saja seperti adanya bagaimana. Jadi itu bisa menjadi referensi dan evaluasi juga dari kalian. Kira-kira sebelum lulus, saya harus ngapain sih biar CV saya ini menarik di mata recruiter seperti itu. Ya, dari yang lain apa ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya? Gimana Pak? Ya, silakan klik. Sama Pak, untuk yang isinya wajib menggunakan berarti Pak. Terserah. Jadi boleh pakai foto, boleh pakai ATS itu kan ada banyak. Enggak, maksudnya saya dari kan diisi kan sebenarnya ada foto di ini. Misalnya itu wajib untuk Nggak wajib, tapi kalau mau nggak wajib. Pokoknya CV. Oke, baik Pak. Kalau kalian tidak nyaman untuk hanya ingin CV berformat silahkan tidak apa-apa ya, yang menggunakan foto agar terlihat lebih menarik, itu juga disilahkan. Jadi
Yang penting CV aja. Oke, ada lagi. Oke, jika ada saya rasa cukup, jadi sekali lagi silahkan buatlah CV-nya semenarik gitu. Jadi jangan misalnya kalian yang punya prestasi di bidang apa, malu nggak mau lihat karya di software apa aja itu gitu bagaimana caranya agar menurut kalian sendiri diskusi kalian menarik dan berdaya diri itu orang lain dan pada akhirnya CV nanti akan bisa teman-teman gunakan dalam daftar partai, dalam daftar beasiswa, daftar kalau menjadi pembicara itu akan bermanfaat buat kalian. Jadi jangan sampai kalian hanya mengerjakan tugas ini karena yang penting ngumpul gitu tugas ada sebisa mungkin dimanfaatkan momen ini untuk upgrade CV ya, melihat evaluasi dari diri kalian masing-masing juga. Betul. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, itu saja kuliah kita yang pertama hari ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman atas kehadirannya. Dan jangan lupa juga silahkan menjaga tugas-tugasnya, manfaatkan waktu itu yang ada. Jadi jam 11 itu di-upload dulu saja, walaupun baru setengahnya atau misalkan waktu jam setengah, saya rasa itu cukup untuk membuat konsep awal CV-nya. Nanti di pertemuan selanjutnya silahkan kalian kumpulkan CV kalian yang sudah final. Terus kalau ada yang nanya gimana kalau CV finalnya itu ternyata berbeda jauh dengan yang awal, tidak apa-apa. Yang penting setelah pertemuan ini kalian masih tetap menjalankan tugas secara sinkronus di kuliah-kuliahan saya ini. Jadi itu saja. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau misalkan ada yang tidak nyaman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa di perkuliahan selanjutnya secara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.